Nah, untuk definisi himpunan, seperti yang sudah kita ketahui ya tentang pengertian himpunan. Jadi himpunan itu sendiri adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda. Berarti di sini teman-teman ya ada kata kuncinya ya yang berbeda-beda. Berarti di sini setiap anggota, setiap objek ini ya, objek yang menyusun himpunan ini itu adalah suatu objek yang harus unik. Nah, walaupun memang ada himpunan yang di dalamnya itu objeknya ada yang sama gitu. Tapi memang dalam pembahasan kita di topik ini, kita hanya membahas himpunan yang dimana di dalamnya itu objeknya itu unik, jadi berbeda-beda. Nah, objek itu bisa apa saja, bisa berupa huruf, angka, objek, barang, nama, benda, apapun, yang pasti dia akan dikumpulkan dalam suatu uh, variabel himpunan yang biasanya ditulis dengan huruf kapital. Dan namanya nanti disebut dengan himpunan. Nah, objek-objek yang menyusun himpunan tersebut itu nanti kita akan sebut dia sebagai elemen himpunan atau anggota dari himpunan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menuliskan sebuah himpunan gitu ya. Yang pertama, himpunan yang jumlahnya terbatas, berarti bisa kita hitung ya, bisa kita ketahui jumlahnya, dan tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar ukurannya, itu bisa kita gunakan teknik enumerasi. Jadi teknik ini adalah dengan menuliskan semua elemen himpunan, dengan menuliskan semua anggota himpunan. Seperti ini. Nah, contoh yang nomor 1. Kita punya himpunan A, dia terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Jumlahnya terbatas, jadi kita tidak perlu menggunakan titik-titik, dan jumlahnya ya sedikit lah ya. Jadi kita bisa mendaftarkannya dengan mudah. Atau contoh yang himpunan B, sini terdiri dari 5 bilangan genap positif pertama, maka di sini kita bisa mendaftarkannya dengan mudah. Nah, terus di sini teman-teman, yang namanya himpunan kan tadi di definisinya kan kita tidak berbicara tentang apakah harus selalu anggota himpunan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Itu kan bisa di sana tidak dijelaskan gitu ya. Yang penting bahwasanya sekumpulan objek yang berbeda-beda. Sehingga pada saat kita membangun himpunan dengan anggota yang mungkin tidak berkaitan, tidak berhubungan secara langsung itu bisa gitu kan. Oke, jadi di sini yang namanya himpunan, objeknya itu pasti berbeda-beda dan unik. Bisa, kalau dalam jumlah yang terbatas, bisa dituliskan menggunakan teknik enumerasi atau mendaftarkan semua anggotanya satu persatu. Jika dirasa cukup terlalu banyak, bisa menggunakan titik-titik seperti ini gitu ya. Nah, contohnya titik-titik seperti ini atau yang seperti ini gitu kan. Himpunan 100 bilangan asli pertama karena terlalu banyak, pakai tanda titik-titik seperti ini. Dan juga himpunan itu bisa memiliki anggota himpunan yang lain. Jadi contohnya himpunan R itu dia memiliki anggota A, B, himpunan A, B, C, dan himpunan AC. Jadi suatu himpunan itu bisa menjadi anggota dari himpunan yang lainnya. Ya, yang penting dia itu objek yang berbeda gitu ya, objek yang berbeda, bukan sesuatu yang duplikat. Terus tidak harus selalu beraturan, tidak harus selalu berurutan ya teman-teman. Jadi pada saat contohnya saya berbicara, saya punya himpunan A yang berisi 1, 2, 3, 4. Pada saat kita menuliskan, enumerasikan ini gitu ya, itu tidak harus selalu urutannya 1, 2, 3, 4. Ya boleh saja nanti A ini dituliskan dengan 2, 3, 1, 4 ibaratnya. Atau 3, 1, 2, 4. Atau 3, 2, 4, 1. Itu seperti itu juga bebas. Karena dalam definisi himpunan tadi itu tidak ada suatu aturan yang mengharuskan penulisan ini secara berurutan gitu ya. Yang pasti di sini enumerasi ini adalah menuliskan semua elemennya. Jadi enumerasi ini hanya menuliskan semua elemen yang ditandai dengan 2 buah kurung kurawal. Itu saja.